Lautan menutupi sekitar 70% dari permukaan planet kita. Laut itu memang luas sekali. Nah, pertanyaannya, seberapa luas pemahaman kita tentang laut? Yuk sama-sama menambah wawasan tentang beberapa laut yang unik di dunia. Kita akan memulainya dari Laut Mati, kemudian ke Laut Merah, dan Laut Hitam. Yang pertama, Siska mau mengajak kalian ke Laut Mati. Sebenarnya ini bukan laut. Ya, Laut Mati atau Laut Asin ini sebenarnya adalah sebuah danau yang terletak di antara Israel dan Palestina sebelah barat dan berbatasan dengan Yordania sebelah timur. Tapi orang-orang Yudea di zaman Romawi dulu kadang menyebutnya laut. Ya, sudah, kita ikutin saja, ya. Laut Mati itu juga airnya sangat asin. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Begini loh, Laut Mati terbentuk 3 juta tahun yang lalu saat muncul retakan kecil di lembah Sungai Yordan. Dari retakan itu, air mengalir masuk, terus terjebak di lembah. Kemudian suhu di sana kan panas tuh. Juga iklimnya kering sepanjang tahun. Otomatis air yang tersesat di lembah itu jadi cepat menguap, sehingga konsentrasi mineralnya menjadi semakin tinggi. Seperti saat kita memanaskan sayur sup atau rawon, kadang-kadang begitu dipanaskan terus-menerus, kuahnya banyak menguap, jadi supnya atau rawonnya bisa jadi kental dan menjadi asin. Nah, begitulah analoginya tentang Laut Mati. Airnya yang terus-menerus menguap, lama-lama juga jadi kental dan berlumpur dan sangat asin, istilahnya hipersalin. Kandungan garamnya sampai 32% loh. Asal tahu saja, kadar garam di laut normal itu rata-rata 3%. Nah, ini 10 kali lipat lebih banyak garamnya. Ikan-ikan atau tumbuhan-tumbuhan yang masuk ke Laut Mati akhirnya juga agak-agak beradaptasi karena seperti kita tahu kebanyakan garam itu juga berbahaya. Kita bisa hipertensi dan bisa mati. Itulah kenapa danau itu disebut Laut Mati. Tapi jangan salah paham, Laut Mati sama sekali tidak mengerikan. Malah Siska ngebayangin ya adegan komik Asterix di Mesopotamia, waktu itu Obelix yang gendut itu berniat berenang di Laut Mati. Tapi akhirnya cuman bisa mantul-mantul di permukaan airnya, bukannya nyemplung malah jadi mengapung gitu lah. Dan ini bukan fiktif ya adegannya. Laut dengan garam sekental itu memang membuat badan kita tidak bisa tenggelam. Jadi kalau kita lihat foto-foto turis di sana ada yang berulah lucu-lucu, itu memang seperti itu di Laut Mati. Oh ya, yang tak kalah penting ya, kandungan mineral di Laut Mati ternyata bagus loh untuk kesehatan kulit ya, dan untuk melancarkan sirkulasi darah juga bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat ini sebenarnya sudah diketahui sejak dulu kala. Contohnya Raja Sulaiman, Ratu Cleopatra, atau Herodes Agung di zaman itu, mereka juga sering mampir ke Laut Mati sekedar untuk mandi garam atau terapi lumpur. Sambil melakukan itu mereka disuguhi pemandangan yang indah dan bukit-bukit yang berwarna keemasan. Wow, rasanya pasti nyaman sekali. Berikutnya kita
terbang ke Laut Merah. Ini salah satu laut terhangat di dunia. Suhu permukaan air di Laut Merah itu konstan antara 21 sampai 25 derajat Celcius. Laut Merah sebenarnya adalah sebuah teluk yang memisahkan benua Asia dan Afrika. Laut Merah adalah habitat bagi koral dan 1.200 spesies ikan, termasuk 44 jenis ikan hiu. Nah, kenapa disebut Laut Merah? Karena warnanya kadang-kadang memang merah, terutama saat ganggang berwarna merah di sana sedang mekar. Teori lain mengatakan nama Laut Merah sebenarnya berasal dari gunung yang kaya mineral di sekitarnya. Gunung itu juga berwarna merah. Yang menarik, disinilah diduga Nabi Musa pernah mengibak laut untuk memberi jalan bagi para pengikutnya. Faktanya, pernah ditemukan bangkai-bangkai kereta kuda dan tulang belulang manusia di dasar Laut Merah. Itulah barangkali sisa-sisa pasukan Firaun yang tenggelam setelah laut kembali menutup. Tapi menurut penelitian Cardreus dan Wengking-han dari Universitas Colorado pada tahun 2010, kalau mukjizat itu memang nyata, maka kemungkinan kejadiannya bukan di Laut Merah tetapi di Danau Tanis. Drews berhipotesis air bisa terbelah saat angin berhembus kencang, yaitu sekitar 96 km per jam. Fenomena langka ini mendorong air pantai dan menciptakan gelombang badai di satu lokasi. Air akan terbelah menjadi dua dan menciptakan daratan kering untuk beberapa waktu. Mungkin saat itulah kejadian ketika Nabi Musa dan 600.000 pengikutnya lewat di sana. Pertanyaannya, bagaimana mungkin angin dapat bertiup sekencang itu secara konsisten selama 4 jam? Sehingga memberi waktu yang cukup bagi pasukan Musa untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir. Ini kembali ke iman kita masing-masing. Yang jelas secara ilmiah memang memungkinkan laut terbelah hingga ke dasarnya. Dari Laut Merah kita ke Laut Hitam. Warna air di Laut Hitam sebenarnya sama dengan lazimnya laut, yaitu biru. Bagaimana akhirnya Laut Hitam mendapat nama seperti itu? Ini ada beberapa versi ya. Versi pertama meyakini Turki sudah menamainya sejak abad pertengahan. Di periode Kekaisaran Ottoman ada penamaan-penamaan seperti Bahresia atau Karadenis yang berarti Laut Hitam. Versi kedua menjelaskan ada badai selama musim dingin yang membawa air laut dari daerah sekitar Laut Hitam masuk dan membuat laut tersebut tampak menghitam sehingga para pelaut menyebutnya Laut Hitam. Wah, sederhana kan? Nah, ada lagi versi lainnya nih. Penamaan Laut Hitam adalah karena benda-benda yang tenggelam di sana setelah jangka waktu tertentu selalu disaput oleh lumpur hitam. Terus ada lagi yang bertanya nih, benarkah Laut Hitam tempat kapal Nabi Nuh terdampar? Barangkali dugaan ini muncul karena buku Noah Flood karya William Rhians dan Walter Pitman. Klaim dalam buku itu, menurut ahli geologi kelautan, mereka percaya telah menemukan asal mula air bah yang fenomena. Itu kejadiannya berkisar antara Laut Tengah dan Laut Hitam sekitar 7.600 tahun lalu.
Berikutnya Dr. Bob Bayer, ahli kelautan Amerika yang pernah memimpin eksplorasi bangkai kapal Titanic sekitar tahun 1999 sampai 2014, juga mengadakan ekspedisi ke Laut Hitam dan Laut Mediterania. Ia memang akhirnya menemukan lusinan kapal yang terawetkan dengan sempurna, termasuk kapal-kapal dagang Kekaisaran Ottoman yang berisi jasad-jasad manusia yang masih utuh. Apakah salah satu dari kapal itu adalah kapalnya Nabi Nuh? Bukti-bukti memang belum mengarah ke sana. Nah, itulah fakta-fakta dari 3 laut di dunia. Laut kecil tetapi unik. Ini hanya sebagian kecil dari misteri-misteri laut yang luar biasa banyaknya. Kapan-kapan Siska akan cerita lagi laut-laut lainnya ya.